Ya, shalom. Selamat sore saudara semua yang dikasihi Tuhan. Saya sungguh bersyukur hari ini menyambut kehadiran setiap jemaat yang hadir. Dan saya pastikan bahwa saudara pasti dilawat Tuhan. Karena Tuhan mengasihi setiap kita. Saudara yang datang susah akan pulang dengan sukacita. Saudara yang datang mungkin putus asa, banyak beban. Tuhan memberikan jalan keluar bagi saudara. Dan tidak ada persoalan yang Tuhan tidak sanggup menolong saudara. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang percaya sekali lagi kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kita berada pada minggu yang terakhir bulan Februari. Dan minggu depan kita masuk bulan Maret dengan tema firman Tuhan yang baru. Karena setiap bulan kita punya tema baru yang akan kita bahas. Tetapi kita hari ini masih dalam tema bulan Februari yaitu Beautiful Love. Kita sudah belajar banyak dan hari ini saya akan berbicara tentang beautiful relationship. Tetapi sebenarnya saya hanya ingin menekankan beberapa hal yang penting supaya kita semua ini tidak sekedar belajar tambah banyak tapi nggak ada yang nyangkut gitu. Saya ingin kita hari ini benar-benar memiliki keluarga yang hubungannya beautiful, yang hubungannya itu indah. Bukan sekedar bertahan karena nggak enak kalau cerai, kok rasanya nggak ada sejarah cerai keluarga besar kita misalnya. Tetapi betul-betul setiap keluarga menikmati hubungan yang beautiful, hubungan yang indah. Karena pernikahan sebenarnya adalah hubungan yang terpenting bagi kita selama di dunia. Karena kita akan menghabiskan lebih dari 50% dari hidup kita itu dengan pasangan kita. Katakanlah saudara menikah umur 30 tahun. Kalau saudara hidupnya sampai 70 atau 80 tahun berarti lebih dari separuh dari hidup kita akan habiskan bersama dengan suami kita atau dengan istri kita. Pernikahan tidak boleh diartikan hanya sebagai sebuah peristiwa atau event. Apalagi yang belum menikah. Wah, fokusnya itu pada hari pernikahan. Nabung habis-habisan buat pesta pernikahan. Saudara mau pesta sehebat apapun, paling orang cuma terkagum-kagum 3 hari. Tapi 3 hari cek itu capek saudara. Lama-lama orang akan lupa. Cuma orang hanya ingat sebentar, wah dekorasinya bagus ya. Saya pernah datang sebuah pernikahan tuh benar-benar kayak hutan. Jadi ada bebek berenang, bisa ada kayak kolam di situ. Wah keren, di hotel yang mewah. Orang terkagum-kagum, tapi 2-3 hari orang udah lupa. Tetapi kalau kita menyadari bahwa hidup itu atau pernikahan dalam diri kita itu adalah sebuah journey, sebuah perjalanan. Maka inilah yang harus kita pelihara, kita maintain. Supaya hubungan dalam pernikahan itu menjadi hubungan yang indah. Nah, ada orang-orang yang bikin survei tentang orang pacaran. Maka kemudian didapatkan rata-rata sebuah hubungan pacaran itu hanya bertahan selama 2 tahun 9 bulan. Itu kata Katie Winter. Jadi kalau saudara pacarannya sudah di atas 3 tahun, termasuk di atas rata-rata. Ya. Kalau pacarannya udah 3 tahun lebih. Nah, kemudian kalau sebuah pernikahan itu disurvei juga, rata-rata sebuah pernikahan itu hanya bertahan selama 8 tahun sebelum akhirnya bercerai. Jadi kalau saudara sudah menikah 10 tahun, itu pun juga sudah di atas rata-rata. Tapi lalu jangan berpikir tahun ke-11 boleh cerai nih. Nggak boleh saudara. Karena pernikahan di dalam Tuhan itu jangan patokannya 8 tahun lebih. Tapi pernikahan dalam Tuhan itu adalah sampai selama-lamanya hanya maut yang memisahkan kita. Yang setuju katakan amin. Sebab sekarang ini semua orang lagi fokus soal pembahasan perceraian. Saya tadi pagi sempat sebelum berangkat pelayanan saya lihat Facebook itu orang lagi berdebat soal perceraian gara-gara Ahok cerai. Pak Gilbert bilang begini,
Pendeta siapa Edilio bilang begini. Lalu ada yang gak setuju bilang gitu. Ya saya tidak perlu kita bahas soal perceraian dan ini bukan topik khotbah saya. Tapi intinya adalah kita semua harus merawat hubungan pernikahan kita. Jangan ada yang cerai sampai maut yang memisahkan kita. Yang setuju katakan amin. Saya berdoa semuanya langgeng sampai maut yang memisahkan kita. Yang setuju berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Nah lalu bagaimana kita membangun hubungan yang sehat, yang bertahan. Ya panjang perjalanan pernikahan kita sampai maut memisahkan kita. Bagaimana kita membangun hubungan yang sehat, hubungan yang berbahagia. Saya mau menyampaikan 3 hal yang sederhana. Dan kemungkinan sudah juga disinggung dan dibahas dalam sesi-sesi yang lalu. Tapi saya ingin saudara fokus kepada 3 hal ini karena ini simple tetapi ini yang sangat basic. Yang harus kita miliki supaya kita akan punya beautiful relationship dalam hubungan suami istri. Apakah semua siap belajar firman Tuhan? Mari kita belajar 3 hal yang sederhana ini. Yang pertama, hubungan pernikahan, hubungan suami istri menjadi beautiful kalau kita memahami satu sama lain. Ini sudah dibahas, yes. Tapi ini pergumulan seumur hidup. Untuk kita memahami pasangan kita. Bukan mau menang sendiri, bukan mau happy sendiri, bukan mau memuaskan ego sendiri. Tapi kita mau belajar memahami pasangan kita dan kepingin pasangan kita bahagia. Ini adalah komponen nomor 1 kalau kita mau hubungan kita itu indah. Di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-7, coba kita lihat. Nanti yang berwarna kuning kita baca sama-sama ya. Firman Tuhan berkata begini. Demikian juga kamu, hai suami-suami. Baca sama-sama. Hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Ini yang ngomong Alkitab loh. Ya. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan. Supaya doamu jangan terhalang. Jadi perhatikan yang berwarna kuning tadi. Hiduplah bijaksana dengan istrimu. Nah kata bijaksana ini saudara-saudara diterjemahkan bahasa aslinya. Bahasa Yunani itu dari kata gnosis. Gnosis itu artinya with understanding. Atau dengan pengertian. Jadi saudara-saudara suami itu harus hidup with understanding dengan istrinya. Harus hidup dengan pengertian dengan istrinya. Tetapi walaupun ayat ini ditujukan bagi suami, tapi sebenarnya ini juga berlaku prinsip ini bagi istri. Jadi timbal balik, suami pengertian sama istri, istri pengertian sama suami. Dan ini kita harus berusaha untuk mengembangkan. Karena pernikahan itu perjalanan, jadi perlu waktu untuk bisa mengerti pasangan kita, memahami pasangan kita. Satu kali seorang yang terkenal selebriti lah, itu bikin pesta pernikahan kawin emas. Kalau kawin emas itu berapa tahun ya? 50 tahun. Lalu sang suami, saudaraku, karena mereka orang terkenal, diwawancara oleh wartawan. Gimana Pak sesudah 50 tahun menikah dengan istri Anda? Apa jawaban sang suami? Bagi saya, istri saya itu sebuah misteri. Gila gak saudara? Udah 50 tahun kawin masih misteri istrinya. Karena memang sebagai pribadi itu gak gampang. Kita dari waktu ke waktu pengertian kita, pemahaman kita tentang pasangan kita itu harus growing, bertumbuh. Oh tiap hari nambah kita, oh ternyata istri saya itu begitu loh. Oh suami saya itu begini, itu harus bertumbuh pengertiannya. Kalau mau menang sendiri, kalau mau dipuaskan sendiri, gak ada hubungan yang indah. Nah, saya akan memberikan satu video untuk diputar. Untuk saudara bisa tahu, gak usah bicara secara pribadi ya. Orang-orang tuh beda. Pria dan wanita itu secara mendasar memang diciptakan beda. Itu baru bicara tentang jenis kelamin. Ya. Jadi suamimu, kalau suami pasti pria ya. Dan istrimu, istri pasti apa? Wanita, ini mesti jelas.
Ini harus jelas, zaman sekarang banyak yang tidak jelas. Ya, jadi kalau suami itu apa? Pria, istri, ini mesti jelas. Pria dan wanita ini memang diciptakan itu beda. Belum lagi nanti kita lihat bahwa tiap orang juga beda-beda. Coba langsung saja kita lihat judulnya, video ini adalah Boys versus Girls. Itu beda, bisa diputar videonya. I'm so fat. I need to go on a diet soon. Hello there, sexy. Arr. Oh, Ruben, you're so yummy. Hey babe, so the party starts at 8 p.m. tonight, yeah? Okay, I go get ready now. Okay. La 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 la, a little bit of blush. Should I wear this one or that one? I think this one. Baby, why aren't you ready yet? It's almost 8 p.m. We have to go now. Oh, okay. I'm done. Let's go. Hey man, could you hang on for a little bit? Just gonna head to the washroom. Yeah, sure. I'll be right here. Hey, I need to go to the washroom now. Oh, okay, I'll go with you. Oh, did you say toilet? Oh, me too. I wanna go too. I want to go too. Oh my gosh, it's gonna be so much fun. Should I use this filter? No. Should I use that filter? Why also like not nice one? It's okay. I'll take another one. That's so awesome! Bopis. Iya, kita beri tepuk tangan saudara-saudara. Gimana kira-kira setuju nggak dengan video tadi? Gua banget ya katanya. Memang seperti itu, pria dan wanita beda. Ya, dan dalam banyak hal berbeda. Contoh misalnya pria cara berpikirnya lebih makro. Sedangkan wanita lebih mikro pada umumnya ini. Lalu pria misalnya lebih logis, lebih rasional. Sedangkan wanita rasional juga sebetulnya, cuma tercampur dengan intuitif, tercampur dengan perasaan. Jadi wanita tuh main perasaan juga. Dan kadang-kadang hebat tuh perasaan. Dia nggak bisa jelasin tapi banyak bener juga dengan perasaan. Tapi ada campuran, itu wanita, jadi beda. Lalu misalnya pria dalam melakukan sesuatu tuh lebih fokus. Sehingga tidak bisa diganggu dengan hal-hal lain. Berbeda dengan wanita. Wanita tuh melakukan sesuatu tuh bisa multitasking. Multitasking itu dalam waktu bersamaan mengerjakan beberapa hal. Contoh misalnya, dia bisa terima telepon, ini wanita ya, sambil nyuapin anak, sambil nonton TV. Bisa. Kalau pria sambil telepon nonton TV, nyuapin anak kena hidung saudaraku. Nggak bisa. Karena memang itulah perbedaannya. Nah, itu baru bicara tentang pria dan wanita. Sedangkan wanita aja itu beda-beda juga. Istri saudara sama istri tetangga itu beda. Ya jelas beda ya, tapi bukan itu maksud saya. Maksud saya adalah karakteristiknya, kesukaannya, hal-hal yang dia kelebihannya apa itu beda-beda. Itu sebabnya kita harus bisa menyikapi perbedaan itu dengan bijaksana dengan cara penuh pengertian tadi. Ya saya kasih 3A ini. Ini tahapan untuk kita memahami pasangan kita. 3A namanya.
A yang pertama adalah aware. Nah, kayak video tadi itu sebetulnya untuk membangkitkan aware kita. Bahwa memang pria, wanita beda, suami dan istri itu beda. Kita harus mengetahui apa yang menjadi kekuatan pasangan kita. Apa yang menjadi keterbatasan dari pasangan kita. Kita tuh mesti tahu. Kita aware. Nah itu bertumbuh dari waktu ke waktu. Pemahaman tentang kekuatan, kelemahan dari pasangan kita. Nah kalau aware udah ketahuan kelebihannya apa, kekurangannya apa. Lalu A yang kedua adalah kita harus accept. Kita harus terima. Kita harus mau menerima kekurangan yang ada dalam diri pasangan kita. Dan ada hal-hal tertentu yang mungkin sulit diubah dari pasangan kita. Karena misalnya terbentuk oleh latar belakang. Latar belakang keluarga beda, itu beda perilakunya. Ada yang keluarga disiplin, bersihan. Ternyata suaminya, keluarganya nggak disiplin, jorok, itu beda. Belum lagi suku. Makanya kalau saudara lagi pacaran, itu beda suku, itu betul-betul harus aware dan kemudian harus accept kalau mau married. Karena beda suku itu nanti akan beda. Banyak hal kita harus terima. Yang gak boleh itu beda iman dan keyakinan. Itu tidak boleh. Kalau di sini ada yang pacaran beda iman, apa yang harus dilakukan? Pulang dalam nama Yesus aku putuskan hubungan ini. Kira-kira gitu saudaraku. Sebab ada banyak orang yang banyak alasannya. Alkitab dengan jelas bilang gak boleh. Enggak Pak, ini dalam rangka saya injili dia. Saya injili kemudian pelan-pelan saya tarik. Itu enggak bisa. Kalau saudara memang mau menginjili dia, jangan dipacarin dulu. Injili sampai terima Yesus, jadikan seiman, baru boleh dipacarin. Sebab kalau saudara sudah berkompromi seperti itu, saya khawatir. Kalau saudara udah tambah lama, tambah cinta, nanti banyak excuse di situ. Enggak apa-apa. Beda iman tapi dia baik kok. Beda iman tapi depositonya banyak kok. Beda iman tapi papinya tajir kok. Jadi dia banyak pertimbangan nanti. Nah ini akhirnya jadi masalah. Ya. Tetapi kalau beda suku, beda latar belakang ini memang sulit. Tapi harus kita accept. Oleh karena itu penting sebelum menikah ikut RL. Karena dengan ikut RL atau kita sudah dapat banyak pemahaman. Tapi ketika kita sudah menikah, kita harus menerima pasangan kita apa adanya. Amin. Nah, jadi setelah aware, accept. Kemudian A yang ketiga adalah adjust. Kita butuh melakukan adjustment. Karena tadi semua kita ketahui tujuannya adalah agar kita dapat saling menyesuaikan diri kita dengan pasangan kita. Dan di sini dibutuhkan kita harus menurunkan ego kita. Menurunkan mau menang sendiri kita. Karena seringkali kita itu mau orang lain adjust, orang lain berubah. Tiap kali doa, angkat tangan sama pasangannya. Rubah dia Tuhan. Rubah dia. Rubah dia. Lah, kita kadang-kadang rubah diri sendiri aja susah. Tapi kita paksa orang lain berubah. Dan kita suruh Tuhan rubah pasangan kita. Tapi kita gak mau berubah. Adjustment itu harus dimulai masing-masing dari diri kita. Masing-masing aku mau menyesuaikan diri. Aku mau ada perubahan. Aku mau punya pengertian dan memahami pasanganku. Aku mau lebih mendekatkan diri lagi. Nah kalau ini kita lakukan maka saya percaya hubungan kita akan menjadi indah, menjadi beautiful. Apakah semua setuju? Amin. Harus ada pemahaman, mau memahami satu dengan yang lain. Yang setuju kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Lalu yang kedua ini pun saya tekankan sekali lagi. Bukan karena belum pernah dibahas. Kalau kita mau membangun hubungan yang indah, beautiful relationship dalam hubungan suami istri, maka kita harus menghormati satu sama lain. Kalau kita tidak punya rasa hormat kepada suami, kalau kita tidak punya rasa hormat terhadap istri, saya ingin beritahu bahwa pernikahan saudara diambang kehancuran. Kalau masing-masing suami istri tidak ada rasa respect,
maka pernikahan saudara diambang perceraian. Seperti yang saya katakan 2 minggu yang lalu, penyebab perceraian terbesar di Los Angeles 5 tahun terakhir adalah bukan karena selingkuh, bukan karena harta, tetapi karena tidak adanya respek istri terhadap suami. Dan ini bahaya. Coba kita lanjutkan ayat emas kita. Tadi sudah kita baca tapi kita lanjutkan ya. 1 Petrus 3 ayat 7. Nanti yang warna kuning kita baca sama-sama. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana. Tadi sudah kita bahas ya. Dengan penuh pengertian dengan istrimu. Sebagai kaum yang lebih lemah. Terus sama-sama. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Yaitu kehidupan. Supaya doamu jangan apa? Ternyata yang bikin doa kita nggak dijawab-jawab itu ternyata masalah hubungan. Nah ini kita mulai lihat di sini. Supaya doamu tidak terhalang. Saudara tahu kenapa banyak doa suami istri tidak dijawab? Kenapa banyak permintaan-permintaan kita nggak dijawab? Ternyata problem dalam hubungan suami istri menghambat kuasa doa, menghambat jawaban doa. Lalu kembali lagi di sana dikatakan hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Jadi menghargai atau respek pada pasangan adalah unsur yang sangat penting dalam keberhasilan hubungan pernikahan. Kehilangan respek sekali lagi saya tekankan adalah awal dari kehancuran pernikahan. Lalu saudara mungkin menatap saya dan bilang, tapi gimana Pak ya? Saya udah susah respek sama suami. Ada loh istri yang jelas-jelas bilang, saya udah gak bisa respek sama suami saya. Dan ada juga suami yang udah jangan jelas berkata, saya gak bisa respek istri saya. Nah gimana hari ini kita tuh berusaha untuk menghadirkan kembali, membangkitkan, menaikkan kembali respek itu. Saya bisa kasih beberapa contoh bagaimana respek bisa dinaikkan. Misalnya contohnya, kita harus fokus melihat hal-hal yang positif dalam diri pasangan kita. Kan hal yang buruk yang seringkali kita kembangkan adalah begini. Kita tuh ngelihat orang selalu fokus pada kelemahannya. Kita melihat pasangan fokus pada kelemahannya. Kita lihat jalan mulus di perumahan, kita nggak pernah memuji jalan yang mulus itu. Tapi selalu kita lihat tuh ada bolong di pinggir jalan. Bolong di pinggir jalan teman saya sambil nyetir bisa lihat. Sampai saya ngomong, lu nggak lihat jalan ini begitu mulus, lu lihat bolongan aja lu lihat. Kita nggak bisa lihat wajah yang cantik dari istri kita. Tapi satu jerawat jadi masalah buat kita. Kita fokus kepada jerawat. Bukan fokus kepada yang lain yang indah. Itu kalau soal istri. Suami juga gitu. Kebaikannya dia, rajinnya suami. Gigihnya dia berjuang. Kita nggak lihat. Padahal itu kelebihan yang harus kita fokuskan. Rajin si rajin Pak, gigih si gigih. Tapi hasil pas-pasan katanya. Saudara hanya fokus kepada hasil pas-pasan. Tapi saudara tidak pernah menghargai bahwa suami telah bekerja dengan baik. Nah kita mesti fokus kepada kelebihan-kelebihan itu. Kenapa suami lebih menghargai sekretaris? Mulai senyum-senyum. Kenapa? Karena saudara-saudara, suami kita itu melihat kelebihannya. Si sekretaris, dia nggak lihat sekretaris itu gimana jeleknya di rumah. Kalau sekretaris ngantor, kira-kira keren nggak dia? Keren. Rambutnya keren. Wangi nggak? Wangi. Channel 6, channel 7, channel 8. Wow. Penampilannya oke. Tapi saudara kan nggak pernah lihat kelemahannya waktu dia di rumah. Yang kita lihat kelemahan di rumah adalah istri kita. Habis lihat sekretaris di kantor yang wah udah luar biasa, pulang lihat istri. Yang sudah 3 hari dasternya nggak ganti. Dan channel 6, 7, 8-nya adalah waktu dia di dapur dia goreng ikan asin. Nah itu nempel di dasternya,
rambutnya lepek, nyambut suami dan peluk. Wah itu aromanya beda banget saudara. Nah kalau ini yang dikembangkan, maka saudara akan sulit respect. Memang istri harus coba perbaiki dong. Tapi bagaimanapun juga suami harus melihat hal-hal positif. Yang sekretarismu nggak punya itu. Adanya sama istri kita. Saya percaya ketulusannya, kebaikan istri beda. Dan itu yang harus dikembangkan, melihat kelebihan. Apalagi misalnya, respect bisa meningkat ketika setiap janji dipenuhin. Menjaga komitmen atau janji yang kita buat, itu juga bisa meningkatkan respect. Ada banyak respect istri atau suami menurun karena apa? Karena banyak janji yang tidak terpenuhin, yang tidak dilakukan oleh pasangan kita. Sehingga trust makin menurun, respect makin menurun. Dan akhirnya nggak ada rasa hormat lagi antara suami dan istri. Dan ini adalah bahaya yang sangat besar. Itu sebabnya saya dorong untuk saudara semua, apa yang kau janjikan pada istri, lakukan. Apa yang kau janjikan kepada suami, lakukan. Khususnya komitmen kita waktu kita berdiri di hadapan Tuhan. Aku berjanji mengasihi suamiku dalam keadaan suka dan duka. Dalam keadaan kaya maupun miskin. Jadi itu mesti penuhin. Senang maupun susah. Demikian juga suami janji sama istri, aku berjanji itu setia dalam kondisi apapun. Itu kalau kita lakukan, itu meningkatkan respect. Jadi saya ingin saudara melakukan hal-hal yang sangat penting untuk kita bisa menaikkan rasa hormat kita pada pasangan kita. Memang saya sadari ini tidak mudah, tapi saya percaya kalau kita berusaha Tuhan pasti nolong kita. Karena bagaimanapun juga orang yang di luar sana kita nggak tahu kelemahan-kelemahannya, kita bisa lebih gampang. Kalau udah di rumah, ada istri yang bilang, dulu saya kagum sama suami saya, ganteng, menarik. Tapi sekarang sesudah kita tidur bersama, itu gaya tidurnya Pak nungging loh Pak. Wah, lah ya kok bisa tahu? Ya karena sekamar udah. Dan ngoroknya Pak, itu ada iramanya. Ngok, 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 ngok. Wah. Jadi karena udah tidur bareng, ngorok bareng, ngiler bareng, itu juga bisa menurunkan respect. Ada suami-suami yang menyiksa istrinya, pokoknya gua gak mau tahu. Lu mesti bangun duluan 1 jam. Begitu gua buka mata, lu udah rapih katanya. Gua gak mau lu pakai daster, lu rapih rambut. Wah kasihan. Nah tiap orang beda-beda saya gak tahu. Tadi cuma tips-tips sederhana, tapi apapun yang saudara bisa lakukan untuk meningkatkan respect, lakukanlah. Dan saya berharap suami hormat, menghargai istri, istri respect pada suami. Dan saya percaya ini akan menjadikan hubungan itu beautiful, hubungan itu menjadi indah. Kenapa? Ada respect di dalam hubungan kita. Yang setuju katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir saudara-saudara, ini pun hal yang simple. Yang saya ngomong tadi itu memahami, pengertian ya, terus menghormati, saling menghormati. Itu hal-hal yang sederhana, tapi kalau saudara lakukan itu powerful. Dan yang ketiga yang terakhir juga simple tapi powerful adalah kita harus mengampuni satu sama lain. Mengampuni ini harus ada selalu dalam hubungan suami istri. Karena tidak mungkin ada orang yang menikah, berhubungan menjadi suami istri bertahun-tahun, tapi nggak bikin kesalahan, nggak mungkin. Saudara bisa percaya nggak kalau ada pasangan yang bilang, kami sudah menikah puluhan tahun dan tidak pernah suami saya mengecewakan saya. Dan tidak pernah suami saya menyakiti hati saya. Percaya nggak saudara? Apa saudara tanya, suami lu namanya Yesus ya? Gitu saudaraku. Karena nggak ada. Nggak ada. Jangan bilang Yosia, saya tersinggung nanti. Itu namanya pelecehan saudaraku. Nggak ada. Nggak ada orang yang menikah dan berhubungan tahunan dan tidak ada luka. Nggak ada kekecewaan. Makanya firman Tuhan menegaskan dan memerintahkan dalam Kolose pasal 3 ayat 13. Coba kita lihat
Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Disuruh sabar. Dan apa saudara sama-sama? Ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Ada yang dendam? Dendam sama suami, dendam sama istri, dendam sama orang tua. Ada anak yang benci papi mami atau orang tua yang benci anaknya. Alkitab bilang suruh apa? Ampuni. Terus kenapa? Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Jadi Tuhan ingetin, kalau saudara nggak mau ngampuni pasanganmu, nggak mau ngampuni anakmu, nggak mau ngampuni orang tuamu, nggak mau mengampuni temanmu, ingat bahwa kamu dan kita semua sudah banyak menerima pengampunan dari Tuhan. Yang setuju banyak terima pengampunan, katakan amin. Bahkan kadang-kadang kita doa juga malu, bisa ngumpet di kolong kita ngumpet. Kenapa? Karena kita dosa yang itu lagi dan kita menghadap Tuhan dan minta ampun untuk dosa yang itu juga. Tuhan ampuni Tuhan, saya bohong hari ini. Tuhan bilang aku ampuni kamu. Besok kita doa lagi, Tuhan saya bohong lagi hari ini. Kilaf Tuhan. Tuhan bilang saya ampuni dosa kamu. Besoknya doa minta ampun lagi, Tuhan saya bohong lagi, ampuni. Lalu Tuhan jawab, memang itu hobi kamu nak. Tapi aku juga tetap ngampuni kamu. Tuhan itu selalu kasih pengampunan. Lah kita sudah terima banyak pengampunan tapi kita gak mau ngampunin orang. Gak mau ngampunin suami kita, gak mau ngampunin istri kita. Gak mau ngampunin anak kita, gak mau ngampunin orang tua kita. Tuhan Yesus bilang kalau kita mau mengampunin berapa kali katanya? 70 kali 7. Jadi berapa? 490 kali. Kalau salahnya 491 kali tidak saya ampuni. Apa gitu pengertian ayatnya? Kan enggak. Artinya pengampunan 7 kali 7 itu sempurna banget. Pengampunan yang tak berakhir. Tuhan ingin kita mengampuni. Kalau ada berantem sebetulnya tergantung dari sudut pandangnya. Kalau saudara merasa bahwa keributan itu sesuatu yang positif karena membuat saudara bisa menahan ego saudara. Saudara bisa lebih dewasa loh dengan pertengkaran. Tergantung kita menyikapi. Tapi kalau saudara nggak pernah mau ngalah, ego saudara nggak mau ditekan, mau menang sendiri terus. Wah. Adakah dendam saudara di antara saudara? Saudara benci orang. Saya ingin kalau orang salah itu segera dilupakan, jangan disimpan. Sebab kalau kesalahan orang saudara simpan, ada luka, kepahitan itu berakar. Wah. Akhirnya orang itu punya kepahitan. Dan apa tandanya orang yang kepahitan? Tandanya orang kepahitan itu suka melukai orang lain. Saudara punya teman gak? Jarang ngomong tapi sekali ngomong tajam. Pernah? Nah itu kebanyakan orang terluka. Saya punya teman saudaraku, sekolah teologi ya. Ini sudah terjadi lama tapi saya gak pernah lupa. Kenapa? Ini orang saudara ya, orangnya pendiam. Tapi sekali ngomong tajam. Satu kali kami bercanda. Termasuk saya bercanda, kan sekolah teologi nggak ngomongin ayat terus kan, kadang-kadang bercanda. Saya bercandain dia, tiba-tiba dia berdiri, serius gitu. Wah saya kaget, saya kan bercanda. Terus dia ngomong apa? Saya tidak merasa terhina kalau dihina sama orang yang lebih hina. Gitu saudaraku, wow kaget saya. Itu salah satu aja jurusnya, itu banyak dia punya jurus. Kata-katanya tajam banget. Lalu saya menelusuri ini kenapa ya kok orang ngomongnya tuh tajam gitu. Ternyata dia itu besar dalam keluarga yang papi maminya tuh berantem terus. Papinya tuh penjudi. Beberapa kali itu ya didatengin debt collector, itu papinya diseret keluar, digebukin saudaraku. Dia tumbuh dalam kepahitan, dia benci tetangganya, dia benci papinya, dia benci maminya. Dia sudah diselamatkan, dia sudah terima Yesus, jangan main-main loh. Dia sudah pelayanan, dia mau jadi hamba Tuhan. Tapi dia simpan kepahitan. Akhirnya apa? Jadi akar kepahitan yang luar biasa dan tandanya, ciri-cirinya. Dia kalau ngomong singkat, padat, mematikan tadi. Wah saya kaget.
Saya ingat ada sepasang suami istri lagi jalan di gurun, di padang gurun, ini di Timur Tengah lah. Mereka lagi berjalanan di padang gurun, tiba-tiba suami istri berantem. Wah, keras berantemnya. Lalu sang suami kemudian mengucapkan kata-kata yang keras dan tajam. Dan sang istri merasa terluka. Dia nangis, dia duduk nangis. Lalu itu kan padang pasir, lalu dia tulis sesuatu di pasir, dia tulis. Suaminya diam aja nih, nulis-nulis apa gak jelas. Udah perjalanan dilanjutkan. Setelah perjalanan dilanjutkan, gak lama kemudian jalanannya sudah bukan hanya pasir tapi berbatu-batu. Dan rupanya istrinya ini kurang hati-hati dan kepleset saudaraku. Ada batu yang miring, jatuh, kesakitan, aduh sakit. Dan suaminya tuh dengan sigap segera nolong, gendong istrinya, didudukkan, kakinya yang keselio diurut-urut. Lalu istrinya tuh nangis saudara. Sambil nangis itu kan batu berbatu-batu, dia tulis di batu. Ini memang istri suka nulis rupanya. Nulis terus dia. Lalu si suaminya nanya, "Mam," atau siapalah, ini di Timur Tengah saya gak tahu lah ngomongnya apa. Enggak. "Kamu kok waktu kita berantem kamu nulis di pasir. Sekarang kamu jatuh, kamu nulis di batu. Yang kamu tulis itu apa?" Lalu sang istri bilang gini, "Waktu kamu berantem sama saya tuh terluka. Kamu tuh mengucapkan kata-kata yang melukai saya. Nah untuk kesalahan itu saya tulis kesalahan kamu di pasir." "Loh kenapa?" "Supaya ketika ada angin pengampunan," katanya, "meniup itu tulisan, maka segera terhapus, nggak ada lagi." "Oh gitu. Terus kenapa kamu nulis di batu?" "Nah karena kamu sudah menyelamatkan aku, menolong aku, menggendong aku. Aku terharu. Kalau perbuatan baik itu nulisnya di batu," katanya. "Kenapa? Supaya tidak gampang aku lupa." Nah ini kira-kira seperti itu intinya. Jadi kalau suamimu bikin salah, tulis di pasir. Supaya cepat hilang, jangan jadi kepahitan. Tapi kalau suamimu beliin tas Hermes, tulis di tembok. Biar saudara gak lupa-lupa lagi saudara. Nah ini ada satu video, ya video tentang istri yang masak gosong. Ya, tapi bagaimana reaksi suami ini supaya suami-suami tahu, jangan melukai hati istrimu karena masakan gosong. Ya, bisa diputar ya. Iya, kita berikan tepuk tangan saudaraku. Ini kuncinya untuk hubungan yang panjang dan bahagia. Ya, karena kata-kata kita tuh menentukan. Kalau waktu istri bikin salah, ayah tadi bilang, "Makan kue hangus tidak melukai hati ayahmu." Tapi kata-kata ayah yang kasar bisa melukai hati ibumu. Jadi betapa pentingnya kita tuh penuh, banyak pengampunan. Kantong kanan, kantong kiri, kantong celana isinya apa? Bukan permen, pengampunan saudaraku. Kita gampang ngasih pengampunan. Saya mau tutup khotbah saya sore ini dengan satu cerita. Ini kisah nyata, ditulis di New York Post. Dan kemudian kisah nyata ini dibikin lagu yang pernah hit di Amerika. Tentang seorang pria yang sangat beruntung karena pria ini berhasil menikahi seorang gadis yang cantik,
pinter, baik hati. Dan kemudian mereka menikah dan akhirnya punya anak. Tetapi pria ini atau suami ini tidak pernah bersyukur kepada Tuhan, punya keluarga yang baik, punya istri yang cantik dan baik. Dia menyia-nyiakan istrinya dan anaknya. Saudara tahu tiap hari pulang malam. Pulangnya itu udah mabok. Dan kalau dia pulang mabok, pintu dibuka, istrinya ngomong dikit langsung ditinju dan wajah yang cantik itu jadi berdarah. Anaknya yang teriak, "Mami jangan dipukul." Anaknya yang mungil dihajar sampai jatuh, saudaraku. Dan anaknya terluka. Dan itu terjadi bukan hanya sehari, bukan seminggu, sebulan, tapi bertahun-tahun. Betapa tidak tahu diuntungnya suami seperti itu. Sampai satu hari sang suami punya pikiran, aku akan pindah kota. Karena mereka tinggal di kota yang kecil namanya White Oak, daerah Georgia di Amerika. Aku akan pindah ke New York. Dan harinya sudah ditetapkan, dia tidak kasih tahu istrinya dan anaknya. Dia ngincer karena istrinya ternyata punya banyak harta juga dan warisan juga. Itu malam harta semua kumpulan yang dikumpulkan istrinya itu diambil, dicuri oleh suami ini dan dibawa kabur ke New York. Di kota besar itu dia memulai hidup yang baru, bisnis yang baru dan kelihatan berkembang. Tapi karena memang si pria ini punya kehidupan yang gak bagus, akhirnya bisnisnya menurun. Sehebat apapun saudara, tapi kalau kehidupan saudara gak bersih, saudara suka mabok, dunia malam, membuat pikiran saudara itu tidak kreatif. Orang itu makin dekat Tuhan, makin kreatif karena dia creator. Makin dekat dengan creator, Anda akan jadi kreatif. Makin kudus hidup Anda, otak Anda akan penuh dengan ide. Tetapi makin hidup dalam dosa, makin hidup gak benar, membuat dia gak ada ide dan akhirnya dia salah ngambil keputusan dan akhirnya bisnisnya hancur. Bangkrut. Tetapi dia mau mempertahankan kehidupan yang seperti itu dan dia gak punya duit. Akhirnya dia tipu sana sini, buka cek kosong dan sebagainya. Dia ditangkap oleh polisi singkat cerita dan dijebloskan 3 tahun dalam penjara. Rupanya pada waktu di penjara itulah dia dalam kesendiriannya, kesepiannya. Dia mulai ingat istrinya yang cantik, istrinya yang begitu baik. Walaupun dipukul, walaupun diapain, tidak pernah dia mengucapkan kata-kata yang buruk. Dia ingat anaknya yang lucu, yang dia pukul hidungnya sampai berdarah. Dia begitu rindu untuk pulang. Tapi dia gak punya keberanian. Kurang 1 minggu dia keluar dari penjara, dia tulis surat. Dia bilang, aku pengen pulang, tapi aku gak punya keberanian. Dosaku begitu besar. Apakah kamu masih sudi menerima aku? Apakah anakku sudi menerima aku? Jangan balas surat ini, gak usah dibalas. Tapi di tengah kota kecil, White Oak itu ada 1 pohon beringin. Aku hanya minta tanda. Ketika aku naik bus, aku akan lewat kota itu. Kalau di pohon beringin itu kau ikatkan pita kuning, 1 pita kuning dan aku melihatnya, maka aku akan turun dari bus. Dan aku bersyukur karena engkau mau menerima aku dan mengampuni aku. Tetapi kalau kamu nggak mau menerima aku, kamu nggak usah taruh pita kuning. Itu artinya aku akan terus melanjutkan perjalanan dan aku tidak akan menyalahkan engkau. Aku bisa mengerti. Harinya tiba dia keluar. Ternyata di bus itu banyak teman-temannya juga pada hari itu keluar. Ada beberapa orang yang lain. Di bus itu dia mulai gemetar dan dia mulai keringat dingin. Dia nervous. Dia gak bisa membayangkan kalau seandainya istrinya gak mau terima dia. Dan gak ada pita kuning di pohon beringin itu. Dia mulai cerita sama teman-temannya. Akhirnya semua terlibat pembicaraan. 1 bus. Dan mereka semua mensupport pria ini, suami ini yang mau kembali ke rumahnya. Kita semua support, kita doain kamu. Semoga ada pita kuning yang akan ditaruh oleh istrimu dan anakmu di pohon beringin itu. Ketika makin mendekat busnya saudaraku, dia makin gemetar, makin ketakutan. Lalu semua penumpang bus teriak sama sopirnya, jangan ngebut, pelan-pelan. Nanti pita kuningnya gak kelihatan katanya. Itu bus pelan-pelan saudaraku. Dan akhirnya pas melintas.
Di pusat kota, White Oak, kota kecil itu. Si suami ini lihat, perhatikan betul. Dan air matanya bercucuran. Kenapa? Dia tidak menemukan satu pita kuning. Kenapa saudaraku? Karena pohon beringin itu udah berubah jadi warna kuning. Karena ditempelin ratusan pita kuning. Si istri itu mau kasih pesan, aku bukan hanya ngampuni kamu. Tapi aku menunggu kamu pulang. Aku mempersiapkan pesta buat kamu. Aku bersama anakku menyambut kepulangan suami dan ayah anakku. Dipasangin 100 lebih saudaraku, pita kuning. Wow, waktu dia turun itu semua teman-temannya ikut turun dan nganter saudaraku. Dan kisah selanjutnya tidak diceritakan tapi keluarga itu menerima kembali suaminya. Sang sopir itu terharu melihat kisah nyata ini dan kemudian dia telepon surat kabar itu dan dimuat di surat kabar. Dan kemudian ada seorang pengarang lagu yang menggubah lagu baru dengan judul Tie a Yellow Ribbon Around the Old Oak Tree. Dan ini menjadi hit di seluruh Amerika, orang-orang nyanyiin. Sebuah kisah yang menginspirasi bagaimana seorang wanita yang hatinya penuh dengan pengampunan dan memberi pengampunan. Hari ini saya menantang setiap saudara. Mungkin ada yang terluka. Tapi hubunganmu gak akan pernah pulih kalau engkau simpan kepahitan. Hanya ada satu langkah yang sangat berat mungkin. Yang kalau saudara lakukan akan memulihkan hubungan saudara dengan suamimu, dengan istrimu, dengan anakmu, dengan orang tuamu. Saya gak tahu. Tapi itu luka itu harus sembuh karena apa? Karena ketika engkau memutuskan untuk mengampuni, kasih dari surga akan memenuhi kita. Kita tidak punya cukup kasih. Itu sebabnya pengampunan itu sebetulnya bukan mampu atau tidak mampu. Mengampuni sebetulnya adalah sebuah keputusan. Pada saat saudara memutuskan untuk mengampuni, di situ kuasa Tuhan bekerja. Dan memampukan kita untuk mengampuni. Saudara mungkin berkata, aku terlalu lemah untuk bisa mengampuni. Aku gak punya cukup kasih. Allah akan beri kasihnya. Tetapi kita lah yang harus memutuskan. Apakah Anda akan hidup dalam kepahitan seumur hidupmu. Atau Anda akan memberikan pengampunan kepada pasanganmu, kepada keluargamu. Dan kalau kita ada pengampunan, hubungan bisa menjadi indah. Menjadi beautiful relationship. Kita mau hidup dengan penuh pengertian. Kita mau menghormati, menghargai pasangan kita. Tapi kita juga mau memberikan pengampunan kepada pasangan kita. Yang setuju katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya.